Di sini ada kuburannya Tumenggung Arya Wiracula. Ia Tan Sam Chai Kong, orang Tiongkok yang dikasih pangkat dan gelaran nama Tumenggung Arya Wiracula oleh Kanjeng Sultan Kasepuhan dan dikasih tanah sukalila. Wafatnya hari Senin tanggal 24 tahun Jawa 1739 dan dikubur tanah sukalila. Mufakatnya Mayor Cancin di tanah kuburnya Tumenggung dipersil dan tembok. Begitulah bunyi inskripsi pada sebuah nisan yang menempati lahan seluas 300 meter persegi di Jalan Sukalila Utara belakang Pasar Pagi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga Cirebon mungkin sudah tidak asing dengan makam berciri Tiongkok berukuran 5 x 5 meter tersebut. Pemiliknya adalah seorang Tionghoa Muslim yang pernah mengabdi di Kesultanan Cirebon bernama Tan Sam Chai Kong alias Syafi'i alias Tumenggung Arya Dipa Wiracula. Nama Tan Sam Chai jarang disebutkan dalam catatan sejarah Cirebon. Keberadaannya seolah terabaikan, meski pernah berperan penting dalam pembangunan Kesultanan Cirebon. Namun arkeolog Rusyanti dalam penelitiannya peran Tan Sam Chai Kong dalam sejarah Cirebon menyebut, jika peranan tokoh ini secara lisan cukup moncer di kalangan masyarakat Tionghoa Cirebon. Mereka yakin bahwa Sam Chai banyak berperan membantu Sultan, khususnya pada masa Sunan Gunung Jati dan setelahnya. Tokoh ini juga sering dikaitkan sebagai arsitek pembangunan Taman Sari Gua Sunyaragi dan bendaharawan ulung pada masanya. Sumber sejarah yang membahas tokoh ini tidak banyak dan dengan versinya masing-masing. Di dalam catatan sejarawan M.C. Reclebs, Cina Muslim di Jawa, abad 15 dan 16, antara historisitas dan mitos, Sam Chai merupakan keponakan penghulu Tionghoa Tan Eng Hoat alias Maulana Iftil Hanafi alias Adipati Wirya Sanjaya asal Kesultanan Cirebon yang berkedudukan di Kadipaten dengan kekuasaan hingga Samudra Hindia. Tidak ada informasi jelas mengenai tempat dan waktu kelahiran Sam Chai maupun silsilah keluarganya. Tetapi menurut Profesor Samad Mulyana dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, dia pernah bekerja di bawah Tan Eng Hoat sebagai pengawal pribadi putrinya yang akan dijadikan permaisuri Sultan pertama Cirebon. Berdasar catatan naskah Carita Purwaga Caruban Negari, Reclebs menyebut jika Sam Chai digambarkan sebagai administrator yang baik. Dia masuk ke dalam lingkaran pejabat istana antara tahun 1569 sampai 1585. Sam Chai pernah menjabat jadi Menteri Keuangan Kesultanan Cirebon sepeninggal Sunan Gunung Jati pada tahun 1568. Satu catatan penting mengenai Sam Chai adalah dia dicap sebagai seorang yang murtad. Di dalam berbagai penelitian menyebut bahwa dirinya seorang Muslim, tetapi dia tidak bisa melepaskan kebiasaan untuk pergi ke kelenteng. Sam Chai, kata Mulyana, setia mengunjungi kelenteng Talang dan membakar hiyo atau dupa Cina. Walaupun demikian, Tan Sam Chai sangat besar berjasa memperkuat Kesultanan Cirebon dengan keuangannya sehingga dia tetap dipertahankan, tulis Slamet Mulyana. Pada tahun 1585, Tan Sam Chai wafat. Ada dugaan wafatnya dia karena diracun di kediamannya sendiri yang terletak di Sunyaragi akibat berselisih dengan Haji Kung Sempak alias Muhammad Murjani, seorang penjaga pekuburan pembesar-pembesaran Kesultanan Cirebon di Sembung. Jasad Sam Chai ditolak dimakamkan di sana. Menurut Tan Tasen dalam Cheng Ho and Islam in Southeast Asia, atas permintaan sang istri Nur Leila binti Abdullah Nazir Loa Sek Chong, Sam Chai akhirnya dipusarakan di pekarangan rumah sendiri secara Islam. Meski telah dimakamkan secara Islam, masyarakat Tionghoa non-Muslim di Cirebon tetap mengadakan upacara naik arwah untuk Sam Chai di kelenteng Talang. Namanya ditulis dengan huruf kanji Cina di atas kertas merah
agar selamanya tersimpan di kelenteng Talang. Demikian kisah dan cerita dari Tan Samcai, Menteri Keuangan pada masa Kesultanan Cirebon. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.